Hai guys, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Abimanyu di Abimanyu RA Channel. Terima kasih telah stay di channel saya. Jangan lupa subscribe dan beri komentar ya untuk menambah semangat saya untuk berkarya. Nah, pada seperti biasanya hari ini saya kebetulan ada seorang tamu yang luar biasa, ya teman saya sendiri. Beliau berprofesi sebagai tenaga fisioterapi. Nah, beliau juga hari ini akan mengupas tuntas tentang layanan-layanan di fisioterapi tersebut. Dan terima kasih sudah bersedia hadir. Halo. Hai guys. Yes, dengan siapa? Nama saya Alfian. Oke ya, Mas Alfian ini adalah seorang koordinator fisioterapi di rumah sakit swasta di daerah Karawang, Jawa Barat. Dan hari ini kita akan tanya-tanya, akan interview dia, akan kita dengarkan cerita keluh kesah, kita ambil manfaatnya. Dan bagi teman-teman di sana yang pengen nextnya jadi tenaga fisioterapi biar lebih membekalin diri dengan apa yang disampaikan oleh Mas Alfian. Untuk itu langsung ya kita ikutin channel saya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, dan bagi teman-teman yang pengen request saya mau ngobrolin masalah tentang apa, silahkan tulis di komen. Terima kasih. Oke, sekarang kita ngomongin fisioterapi. Fisioterapi itu adalah profesi yang sebenarnya ya salah satu layanan kesehatan dan salah satu hal yang penting di sebuah rumah sakit ya. Karena rumah sakit pun harus punya fasilitas yang namanya rehabilitasi medik atau rehab medik. Nah, salah satu tenaganya adalah tenaga fisioterapi. Nah, sekarang orang-orang yang seperti apa sih yang masuk ke fisioterapi itu? Ya, kalau fisioterapi itu pada intinya itu yang mempunyai gangguan gerak dan fungsi tubuh manusia, entah itu fisik, mental maupun dari fungsi-fungsi tubuhnya. Fungsi tubuhnya apa aja? Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Nah, itu salah satu fungsinya. Kita pendekatan di situ, pendekatan preventif, persuasif. Oke, kalau untuk sebenarnya kalau untuk fisioterapi tersendiri itu ini nggak sih apa ya? Maksudnya itu kalau selain fisioterapi ada nggak sih penanganan yang bisa dilakukan selain fisioterapi? Maksudnya tuh kalau orang sakit seperti ini ya ini yang harus fisioterapi, nggak bisa yang lain, itu ada nggak sih? Sebenarnya kalau pelayanan lain tuh ada banyak, tapi saya tidak mau mengeklaim saya paling betul, enggak. Sebenarnya punya klasifikasi masing-masing, punya jatahnya masing-masing, punya jalan rezekinya masing-masing. Nah, sebenarnya kalau biasanya pasien-pasiennya ini saya sakit nih, mau diapain ya gitu. Nah, harusnya biasanya ada ditusuk jarum, nah itu namanya akupuntur. Ada yang dipijat. Nah, tapi kenapa harus fisioterapi? Nah, kita mempunyai intinya itu mempunyai disiplin ilmu berdasarkan klasifikasinya kita masing-masing. Kita mempunyai jurnal, mempunyai basic yang ilmiah seperti itu. Karena tidak sembarangan kita melakukan tekuk, luruskan harus pasien seperti apa. Harus kita mempunyai disiplin ilmu yang masing-masing, dan kita harus mempunyai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan itu. Tidak hanya langsung digerakkan, tidak langsung ditekuk-tekuk, tidak hanya seperti itu. Oke deh. Nah, berarti kalau sekarang kalau fisioterapi itu tingkat keberhasilannya kira-kira berapa persen ya? Sebenarnya bagaimana pasien itu sih, pertama itu kesembuhan itu semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah bagaimana semangatnya dia. Ketika dia udah semangat, kita ngasih metode, kasih latihan, nah itu bakalan juga membantu dia. Nah, penanganan awalnya itu yang paling sangat menentukan kesembuhan pasien. Ketika pasien itu penanganan awalnya betul, insya Allah proses untuk penanganan selanjutnya itu insya Allah akan betul, akan baik lah, akan kembali lagi. Tapi kalau misalnya penanganannya itu tidak baik,
ya mohon maaf, prosesnya itu akan lama juga gitu. Banyak sih masalah-masalah yang itu, misalnya stroke, dia sakit stroke kan, tiba-tiba dipijat, nah itu kan nggak nyambung, yang sakit kan sarafnya tapi yang dipijat ototnya. Misalnya ada gangguan sakit pinggang malah diinjak-injak, ya tambah sakit juga. Misalnya juga ada sakit lutut karena main bola, nah, dia dipijat juga, ya tambah sakit juga tanpa ada ronsen, MRI gitu kan, itu malah memperparah sakitnya juga. Oke, jadi memang fisioterapi itu melakukan tapi dengan catatan sudah diperiksa terlebih dahulu ya. Oh, ini itu penyebabnya apa, baru akan diterapi gitu ya. Pokoknya kita kembalikan ke fungsionalnya, dan kita asesmen awal, kedua, ketiga, kita tidak selesai untuk melakukan asesmen. Asesmen itu adalah pengertian yang paling basic kita untuk melakukan tindakan. Tanpa kita melakukan asesmen, kita tidak bisa melakukan tindakan. Tapi mah intinya itu kebahagiaan itu ketika pasien itu, misalnya kita ambil satu contoh stroke kan, dia tidak bisa apa-apa. Nah, setelah kena gejala, kena cedera di dalam otak, kita bisa memberikan semangat lagi, bisa buat dia bangga lagi, dia bisa buat dia jalan lagi, aktivitas lagi. Itu suatu kebanggaan bagi seorang fisioterapis dan saya khususnya. Oke, berarti ini ya, orang kalau misalnya udah stroke pun ada kemungkinan bisa disembuhkan ya dengan metode terapi ya? Iya, stroke-nya tergantung metode seperti apa stroke-nya. Jadi ada sumbatan, ada pecah. Nah, setelah recovery itu butuh yang namanya fisioterapi. Nah, fisioterapi itu fungsinya mengembalikan gerak dan tubuh manusia kembali ke fungsionalnya. Misalnya bisa masak, biasanya masak supaya bisa masak lagi, misalnya jalan-jalan, bisa jalan-jalan lagi. Tapi semuanya tergantung keluarga dan penanganan awalnya. Kalau penanganannya awal betul, keluarganya betul, dalam artian penanganan keluarganya betul, kasih semangat betul, insya Allah bisa kembali lah, bisa pulih. Walaupun nanti ada ciri khasnya, cacatnya sedikit, itu wajar sih, dalam stroke itu wajar. Tapi paling nggak minimal fungsinya itu balik ya? Ya, fungsinya balik lagi. Tidak lumpuh layu gitu. Itu jadi ada rasa ada rasa kebanggaan tersendiri jika kita bisa melihat perkembangan pasien ya yang kita tanganin ya. Bangga sih, senang, apalagi pasien-pasien yang udah sepuh, yang udah istilahnya udah menikmati masa tua malah sakit, itu kan kasihan. Oh iya, karena rata-rata yang hampir berapa persen sih kalau pasien fisioterapi itu yang umurnya udah ya memang sudah ya secara kalau kita bilang kayak on the year sebenarnya udah tua sih, itu berapa persen ya? 70%-an lah. Tapi ya nggak 70%. menutup kemungkinan masih usia muda. Ya banyak sih usia muda, 70 tahun, usia 30 tahun, 25 tahun stroke itu juga ada. Tapi ya bagaimana? Sebenarnya stroke itu hanya ada dua kemungkinan, hipertensi sama jantung. Cuma ada dua itu aja. Itu penyebabnya ya? Penyebabnya awal itu sebenarnya itu. Nggak mungkin dia mungkin darah rendah mungkin, tapi dia punya gejala-gejala gitu. Nah, kalau selama ini berarti dari lulus sudah berapa tahun sih kemarin tuh? Saya udah 5 tahun lah. 5 tahun jalan ini. Nah, kalau diceritakan mah sedih. Ya gimana sih, seneng suka dukanya gimana? Senangnya dulu. Senangnya ya membantu. Tadi yang membantu ya. Terus sedihnya mah ya dulu saya kerja di perusahaan, di dalam artian di rumah sakit, Sabtu Minggu saya ngedosen, jadi full Senin sampai Minggu itu. Jadi alhamdulillah lah bisa di posisi saat ini tuh ya, alhamdulillah. Walaupun masih targetnya bukan hanya ini aja, tapi kan semua manusia punya target. Kalau target saya insya Allah pribadi usia 35 tahun itu udah nggak pegang pasien lah. Wih, mantap ya. Oh iya, kemarin kan sempat ngajar juga ya, ternyata kan bolak-balik Bandung Karawang kalau nggak salah ya. Iya. Wah, luar biasa sih sebenarnya sih, karena ya di samping nolong orang tapi berbagi ilmu juga kepada mahasiswa ya. Oke deh, target 35 tahun sudah, kalau bisa nggak megang pasien, itu megang apa dong? Ya lebih ke manajerial, jadi
kalau saya istilahnya jangan saya kerja karena uang, biarkan nanti ke uang yang bekerja kepada saya. Oke, mantap. Prinsip hidupnya itu aja. Ya sih emang saat ini sih memang zaman modernisasi udah seperti itu. Rata-rata sekarang gimana caranya kita menghasilkan passive income. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, uang itu yang akan mencari uang sendiri buat kita. Betul. Keren. Oke, kalau sedihnya gimana tadi? Sedihnya bekerja sebagai tenaga fisioterapi. Ya sedihnya kalau dulu sih waktunya tidur siang, aku masuk gitu. Waktunya pulang kampung, nggak bisa pulang kampung. Waktunya kumpul dengan keluarga, aku masih di sini. Banyak lah sedihnya mah kalau diceritain. Harus pulang kerja, misalnya ada tempatnya pasien, harus ke pasien, hujan-hujan, panas-panas, udah dilalui lah. Oke. Oh jadi ini ya, ya tapi kan semua kan itu mendatangkan, ya pasti mendatangkan hikmah dan membentuk mental juga ya. Terus karena juga masih muda juga kan, udah punya inilah ya, punya kepercayaan diberikan ke perusahaan ya untuk memegang sebuah tim. Oke, kalau yang di tempat sekarang berapa anak buahnya? Saya punya 11, alhamdulillah. 11 ya. 11. Di situ okupasinya, jadi kita bagi-bagi namanya terapi anak atau kebutuhan khusus. Itu ada okupasi dan terapi wicara. Okupasinya 2, terapi wicaranya 2, fisioterapinya 8 dengan saya. Oh, kalau yang okupasi itu untuk apa sih? Latih konsentrasi, okupasi. Konsentrasi, jadi motorik halus, motorik kasar gitu. Ya, jadi anak-anak yang nggak bisa gangguan konsentrasi, itu lebih konsen lagi gimana latihannya. Gitu. Oh, tapi kalau misalnya anak biasa tanpa ada gangguan bisa juga dilatih di situ ya? Apa emang? Ya, ada gangguan konsentrasi pasti nanti bisa kita arahkan ke sana. Saya belajarnya kok nggak fokus gitu. Nulisnya apa tuh, pegangnya bolpen kok salah, bisa kita latih. Oke. Itu biasanya anak udah usia berapa sih bisa ketahuan kayak gitu tuh? Ketahuan ada kelainan itu? Sejak dini tuh sebenarnya Bisa dideteksi ya? Ketika dia dipanggil, dipanggil dia nggak ada penengok. Ketika dia apa tuh namanya, responnya nggak ada respon. Deteksi gini. Pada usia produktif itu usia 2 tahun sampai dengan golden momennya, masa-masa momennya ya. Momennya itu 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Kalau udah lewat itu bisa, tapi agak susah. Karena anak udah terbentuk kan. Usia 6 tahun, 7 tahun itu udah kebentuk. Oke. Menarik sekali itu. Jadi buat moms di luar sana yang memang merasakan adanya keanehan pada si buah hati, nanti bolehlah konsultasi ya. Ya, konsultasi nanti datang aja ke rumah sakit. Ya. Oke deh. Nah, sekarang kalau yang terapi bicara hampir sama apa seperti apa sih? Nah, kalau terapi bicara ketika dia punya gangguan pendengaran, dia punya gangguan bicara atau bicaranya, itu biasanya ada kita latih juga, ruangannya khusus, alatnya juga khusus. Intinya anaknya saya menarik hormat kepada teman-teman itu karena dia setiap hari berkecimpung dengan anak, dan anak kan harus ekstra kan. Iya benar. BAB, pipis, bagaimana kita anak teman-teman itu memposisikan diri sebagai ibunya, sebagai kawannya, sahabatnya, dan seterusnya. Itu saya banyak belajar dari mereka, bahwasanya melatih kesabaran juga. Nah, cara itu juga tidak gampang. Kita ngomong apa ketika dia punya gangguan pendengaran, nggak susah juga. Iya. Nah, kalau pengalaman ini, kalau dari semua anak ya nggak usah di Indonesia lah, yang sudah ditangani itu ada berapa persen sih kira-kira? Apakah 0, atau berapa persen sih anak di dunia yang mengalami gangguan itu? Nah, kalau kita bicara dari Karawang ya. Iya, yang Karawang boleh. Khususnya itu
hampir 70% anak yang datang ke tempat kita itu adalah karena pola asuh, karena gadget. Nah itu hampir semuanya, hampir 70% lah dia karena pola asuh. Ada yang karena ibunya mendiamkan, ibunya tidak memberikan apa yang dia mau. Dalam artian kan harusnya diajak ngobrol, diajak diskurs. Itu ibunya dengan banyak kesibukannya, ibunya bekerja, bapaknya bekerja, jadi anaknya itu punya dunia sendiri. Oh, itu pengaruh berarti ya? Sangat-sangat pengaruh. Nah, itu Mams berarti kembali lagi bahwa pola asuh anak itu luar biasa diperlukannya, dan memang kalau bisa sih memang prioritas kan ya number one is your baby. Jadi lebih diprioritaskan lagi untuk pola asuh anaknya supaya menghindari hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah sebenarnya kalau untuk kayak anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ini enggak sih dia kayak semacam keturunan bukan sih? Ada yang genetik, ada yang karena virus, ada yang karena pola asuh. Tapi kalau yang saya amati riset di Karawang itu kebanyakan pola asuh, karena ibunya nih contoh ada pasien juga ibunya kebanyakan nonton drama Korea. Iya sih, drakor kan lagi rame kan. Sekarang pengen jadi nih tenaga fisioterapi nih, sekolahnya berapa lama sih? Sekolahnya macam-macam, kita ada yang namanya diploma 3, ada yang S1, tapi kalau S1 murni dia tidak bisa langsung praktek karena dia tidak punya namanya SSTM, dia tidak punya surat registrasi. Dia harus melakukan yang namanya profesi. Profesi itu yang seperti kayak koas itulah, 13 bulan keliling stase gitu. Nah kalau D3 bisa praktek, tapi untuk kedepannya dia akan tertahan oleh legalitas. Iya. Jadi bisa milih. Dan kalau di Indonesia udah banyak ya, apa gimana sih? Kalau sekolah di fisioterapi Indonesia itu ada 34 ya, kayaknya 34 atau 43 lupa sih. 34. Jadi kalau D3 itu sama berarti 6 tahun gitu ya? 6 tahun, 6 semester gitu ya? Semester itu. Oke, kalau S1-nya? S1-nya ya normal 3,5 lah. 3,5 ya. Terus berarti kalau enakan mana? Ngambil S1 apa D3 dong? Berarti kalau S1 kan harus pakai profesi ya? Nah, kalau mau langsung langsung bekerja ya D3 aja dulu, habis itu S1 langsung profesi. Tapi kalau mau cepat langsung ya S1 langsung ditambah profesi. Ya macam-macam sih, mau sebenarnya kan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budget juga orang tua. Semuanya disesuaikan. Sekarang gini, kalau misalnya biar saya tertarik untuk kerja atau sekolah di dunia fisioterapi, peluangnya seperti apa sih ke depan fisioterapi itu khususnya di Indonesia itu seperti apa sih kesempatannya untuk peluang kerjanya? Nah, di Indonesia itu kedepannya itu pasti banyak orang sakit karena kebanyakan di saat ini itu masyarakat itu junk food, masyarakat itu pola hidupnya jelek, dan olahraga. Di situ fungsinya fisioterapi itu bisa bermain banyak hal lahan yang bisa kita buat. Misalnya sakit pinggang itu hal yang sepele tapi bisa mengakibatkan si pasien itu tidak bisa jalan, atau lumpuh itu bisa sakit hanya karena sakit pinggang. Nah itu kita bisa masuk juga di dalam situ. Nah ada juga yang namanya sport injury. Nah itu bisa olahraga itu mengembalikan top performance dari si pasien itu. Tidak hanya dia sepintas aja, dalam artian sembuh enggak, tapi ketika itu kita harus mengembalikan pasien itu bisa kembali ke top performance-nya. Banyak sih lahan-lahan. Saya anak kebutuhan khusus ya, misalnya mohon maaf ada cacat lahir yang namanya cerebral palsy atau Down syndrome gitu. Nah itu kan fungsinya fisioterapi juga ada. Kita bisa melakukan exercise ya, teman-teman ketika mau kuliah fisioterapi atau mau memilih jurusan fisioterapi, insya Allah kalau teman-teman tekuni dan teman-teman amati,
tidak akan menyesal lah ke depannya insya Allah. Oke. Nah, berarti udah jelas ya teman-teman ya. Nanti misalnya lagi pengen nyari-nyari pekerjaan nih ya, salah satu alternatif boleh silakan untuk mengambil jurusan fisioterapi. Karena kalau saya sendiri saya amati juga, karena fisioterapi itu sebenarnya itu dibutuhkan di setiap rumah sakit, itu pasti wajib ada tenaga fisioterapi. Tapi ya itu kalau kita bandingkan secara statistik itu, tenaga kesehatan itu kan ada meliputi ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada lab, ada analis, ada radiologi, ada fisioterapi. Nah, fisioterapi itu ya ada, cuman nggak sebanyak kayak dokter atau nggak sebanyak dokter, perawat dan bidan. Jadi kan peluangnya kan besar banget. Sekarang kan ini ya, kita kan saat lagi memasuki musim yang kurang baik. Salah satunya adalah kita lagi ada wabah namanya coronavirus atau COVID-19. Nah, apakah ada dampaknya ke fisioterapi, ada nggak ya? Aduh, berdampak sekali. Karena fisioterapi itu kan fisikal ya, pasti apa tuh namanya bersentuhan. Sedangkan kita tidak bisa yang namanya bersentuhan, namanya physical distance. Yaitu sangat-sangat apa tuh namanya dampaknya sangat banyak lah bagi kita. Apalagi yang biasanya kita inhalasi atau nebulizer itu biasanya kita bisa sampai 30. Jadi karena nebulizer itu mengandung aerosol yang sangat banyak, otomatis kita tidak melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dampaknya sangat banyak sih. Karena sebenarnya kasihan juga pasien-pasien yang masa-masa akut itu harusnya untuk tindakan fisioterapi, sedangkan saat ini tidak bisa melakukan tindakan fisioterapi. Itu dampaknya sangat banyak lah. Oke deh, sip, terima kasih ya udah bersedia sharing ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi. Dadah.